Jangan cuma sibuk pelayanan di gereja tapi rumahmu berantakan. Sama-sama. Beda ya. Jangan suruh anak ke gereja, itu sesat. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan klik lonceng untuk seputar video kita, Believers Community. We are Believers. 3, 2, 1, Believers Podcast. Shalom Believers. Kalian. Nah, jadi topik hari ini sangat menarik. Kenapa? Nah, karena topik hari ini adalah tentang pekerjaan dan pelayanan. Hai bola kalian. Jadi untuk kalian yang ada di rumah masing-masing atau di mana di toilet kah, cepat ambil catatan dulu, ambil pensil semua karena kita akan bagi tips-tips yang sangat helpful nanti ya. Jadi sebelum saya masuk Ibu Maria Meria. Meridiana. Meridiana ya. Jadi sebelum saya masuk ke podcast hari ini, saya mau perkenalkan nama dulu. Jadi aku adalah Angie. Yeay. Ya udah kalian sendiri aja lah. Panjang banget. Bersama saya Bang Jos. Bersama saya Edi. Asik. Jadi host-host semua yang ada di sini mempunyai bisnis sendiri. Asik. Influencer semua ya. Influencer kalau saya. Jadi kita semua ada bisnis sendiri. Jadi aku mau tahu dong, boleh sharing-sharing dulu bisnis kalian apa aja and all. Mulai dari Bang Jos. Saya dulu. Ini yang sekarang atau yang pernah dilakukan atau yang bagaimana? Sekarang boleh. Oh, yang sekarang. Sekarang saya ada beberapa bisnis. Beberapa bisnis coy. Kecil, Satu ya. kecil ya, Iya. kecil aja ya. Saya ada jual beli mobil, jual beli sepeda, sama jual beli perlengkapan baby. Untuk saat ini masih tahap merintis lah, masih belajar bisnis juga. Yang untuk mau kepo-kepoin Instagramnya di bawah sini ya. Dan kalau kamu? Untuk Edi, Kalau aku lebih ke perlengkapan mahasiswa. perlengkapan mahasiswa. Iya. Sesuai seorang mahasiswa bisnisnya mahasiswa. Mahasiswa. Mantap. Bukan mahasiswanya yang dijual ya. Oh, Tapi saya kira perlengkapan. jualan. Jangan salah ya. Iya. Angelin. Nah, jadi aku sendiri juga pasti dong ada bisnis. Jadi saya jual baju cewek sekarang. Mantap. Jadi on style, trending gitu kan. Makanya aku hari ini Jadi cari-cari. untuk kalian cewek-cewek mau beli baju cewek, silakan hubungin Angie. Iya. Dan cowok-cowok juga mau beli baju cewek, boleh. Betul. Untuk pacarnya jangan dipakai Iya, sendiri. pacarnya. Ya di Shopee-ku ya lagi ada free ongkir nih. Iya, free ongkir. Nah, pasti tadi aku kedengaran sih ada bisnis yang dulu-dulu ya. Berarti ada kegagalan gitu ya. Coba dulu cerita bisnis yang dulu. Oh. Kenapa terjadi? Bicara soal kegagalan. Banyak. Saya Banyak coy. Sekarang bisnisnya banyak, kegagalannya juga banyak. mencoba bisnis tuh banyak karena saya punya semangat pantang menyerah kayak pahlawan kita dulu. Wis. Indonesia merdeka nggak sekali perang aja langsung merdeka, tapi berkali-kali kalah baru akhirnya menang tahun 45. Demikian juga kita anak-anak muda, nggak lah lebay banget. Jadi saya pernah jualan aksesoris handphone, power bank, charger dan lain-lain gagal. Tausis waktu itu ya awal main jalan, terakhir Tausis jalan. ya, kita selfie. Pernah jual ini mainan anak-anak untuk yang unik-unik, untuk kado-kado unik. Saya pernah jualan dulu sama mantan saya. Wih. Lumayan jalan. Mantan. Mantan, lumayan ramai. Makasih mantan saya dulu udah bantuin saya jualan. Ya udah itu tutup karena apa? Ya karena itu. Nggak bisa dibilang gagal tapi ya udah waktunya tutup aja bisnisnya. Terus pernah jualan makanan saya jual makanan murah waktu itu paling sedih sekali. Saya jual jadi makanan serba 5.000, coba jualan di pinggir jalan gitu, serba 5.000 makanan gitu, nggak ada satupun yang terjual. Jadi saya stok 50 porsi, satu pun nggak terjual. Sedih sekali. Jadi saya pulang ke rumah waktu itu
Saya makan sendiri makanannya di rumah itu sambil mau nangis. Saya makan tuh rasanya berkaca-kaca mau nangis, sedih. Ya itulah beberapa kegagalan saya di masa Aku lalu. di sana pas dia mengalaminya sendiri makan 50 makanan di sana. 50 porsi saya makan sendiri. Mumpung gratis ya Iya, kan? aku gratis, aku ikut makan juga lah biar gak sedih juga kan. Kalau kamu ada Kalau kegagalan aku apa? banyakan karena malas sih. Produknya udah ada, cuma memasarkannya malas. Kadang bosan juga, terus teguran dari orang tua katanya fokus dulu biar kuliahnya nggak terganggu. Oh, gitu. Iya, iya susah juga sih sambil menjalankan bisnis ya sambil kuliah juga. Nah ini biar seru sih gitu. Saya justru nggak setuju dengan orang tua yang melarang anaknya sekolah sambil berjualan. Maaf ya untuk mama papanya India. Tapi ini pendapat saya pribadi, justru saya kalau sebagai orang tua, saya ingin mendorong anak saya nanti kalau punya anak justru belajar. Karena benernya ini ilmu kehidupan yang akan dibawa seumur hidup gitu. Kita lulus kuliah, nanti kita menghadapi dunia ini. Bukan, kadang kebanyakan orang berpikir gini, ya udah sekolah, siap selesai sekolah baru pikirin kerjaan. Menurut saya terlambat. Karena justru gimana caranya sebelum kita lulus kita udah siap menghadapi kehidupan. Jadi kalau saya pribadi saya kurang setuju sama orang tuanya ini. Justru bagus kalau anak ibu, anak bapak si Edi ini udah memikirkan jauh ke depan gitu. Dia sambil kuliah, dia tetap fokus di kuliahnya, tetap belajar dengan baik. Yang penting nilainya tetap bagus. Dan dia memikirkan nanti setelah lulus aku harus ngapain. Kadang banyak juga mahasiswa Indonesia ini setelah lulus jadi bingung mau ngapain, nggak ada tujuan. Jadi kalau menurut saya seharusnya sih harus disupport. Anak-anak muda seperti Edi ini harus disupport. Soalnya udah ada backup preparation gitu kan. Ya, Jadi setelah lulus kuliah udah tahu harus ngapain. udah tahu Iya, mau ngapain. nggak bingung lagi Nggak mau bingung. kemana. Mungkin kalau mau cari kerja kan nggak gampang ya. untuk cari Apalagi kerja. di COVID seperti ini kan, banyak perusahaan justru mem-PHK karyawan. Jadi udah ada backup gitu, ada sebuah bisnis sendiri. Iya betul. Iya. Jadi aku juga mau tanya nih, dalam semua kegagalan itu kalian pernah nggak sih kayak udahlah nggak mau move on aja, nggak mau bisnis lagi, kayak stres banget, langsung nggak kayak ada nggak motivasi lagi gitu, ada pernah rasain? Edi coba ada. Kalau aku lebih ke ini ya, kalau dibilang move on enggak juga, tapi kalau dibilang bertahan enggak juga. Jadi Mau mana nih? Kayak jadi gitu. tidak ada kejelasan. Iya, kita rata nanya. Emosi aku. Jangan. Netral aja, Iya, santai netral. ya, santuy berarti. Iya, aku lebih ke situ sih. Aku sendiri sih pernah merasain kayak mau move on aja, udahlah tutup aja lah, nggak laku gitu. Soalnya aku ini buka bisnis sama teman saya, Hopeng gitu. Jadi kita buka jualan, awal sih rame sampai sold, tapi akhir-akhirnya mungkin karena lagi pandemi gitu kan, orang pada juga nggak gitu spend money, mau mengeluarkan uang. Jadi kita pun jadi sedih, ini udah apa nih, bulan-bulan gajian nih nggak ada yang beli nih. Kita udah kasih promo terus setiap bulan, free ongkir gitu, tapi nggak ada yang beli. Jadi teman saya sempat sih down banget, kayak udahlah ini setelah batch ini kosong semua di shop, nggak mau lanjut lagi. Padahal kita baru buka tahun ini Juni. Oh, sedih sekali. Nah, jadi sempat sedih kan. Aku pikir, oke, yaudah aku doain, nggak apa-apa, tetap harus beriman kan. Ya udah serahkan semua aja kepada Tuhan. Katanya ya nggak gampang juga kan semua kan, serahkan semua kepada Tuhan. Jadi aku doain untuk minta Tuhan kasih kekuatan lah untuk lewati ini kan. Walaupun ini memang rencana Tuhan, kalau mau tutup ya udah nggak apa-apa tutup. Tapi kalau kasih ujian kayak gini, nggak ada yang beli. Soalnya kayak 2 bulan lah, imagine 2 bulan nggak ada yang beli. Gak ada yang beli sampai sekarang. Tapi setelah aku doa-doa, mulailah banyak customer udah datang beli, udah langsung beli pas promo, gratis ongkir semua. Jadi rasanya senang, kayak Tuhan ini walaupun kadang-kadang kita merasa
ini kayaknya udah mau masuk kegagalan ya. Iya, Tapi pas iya. doain, Tuhan pelan-pelan kasih Buka jalan gitu. Haleluya, Itu haleluya. sih. Wah, luar biasa berarti Angelin ini berhasil menjadi berkat untuk temannya. Dia Saat jadi temannya semangat langsung. down, temannya mau putus asa, Mm-mm. Angie justru membawa semangat. Luar biasa, keren. Betul. Aku mau nanya nih. Yes. Kita kan sibuk di bisnis, Mm-mm. sibuk juga di pelayanan. Terus di bisnisnya kan waktunya lebih banyak. Ada nggak pernah kalian merasakan dimarahi seperti Bang Jus istri? Kalau kita yang masih anak-anak dimarahi orang tua ya. Terus pertanyaannya, bagi dong tipsnya. Ini apa namanya? Membagi waktu untuk keluarga, istri atau anak-anak. Oh, untuk keluarga, pekerjaan, Iya. pelayanan, Iya. kuliah. Teman, ambil catatannya sekarang ya, oke? Aduh. Mulai dari kamu dong. Coba cerita dulu pelayanannya di gereja. Nah. Terus gimana istrinya marah-marah tiap hari tidur di sofa. tiap hari. Jadi ya yang paling susah emang dalam hidup ini adalah membalance kehidupan kan. Gimana sih kadang kan kita ini apalagi kalau baru mulai, orang baru pelayanan biasanya berapi-api sekali dalam pelayanan sampai lupa sama keluarga di rumah. Makanya dulu saya pernah dengar khotbah pendeta juga, jangan cuma sibuk pelayanan di gereja tapi rumahmu berantakan. Kadang ada yang seperti itu. Demikian juga bisnis. Orang baru mulai bisnis semangat, apalagi kalau lagi rame kan diberkati Tuhan, lupa untuk ke gereja, lupa untuk ngurusin anak-anaknya. Jadi itu yang susah sih, emang harus balance. Nah kalau membalancekan pelayanan dan pekerjaan sih, kalau saya itu selalu saya berpikir bahwa pekerjaan saya ini adalah bagian dari pelayanan. Karena saya selalu doa ke Tuhan, Tuhan berkatin saya supaya saya jadi berkat. Jadi ketika saya membuat sebuah bisnis, sebenarnya cita-cita saya itu nggak tahu ya, ini bukan munafik karena teman kamera ini jujur, boleh tanya ke istri saya selalu sharing sama dia, saya punya cita-cita itu kenapa saya lebih sukses gitu, bukan untuk senang-senang ya, itu salah satu itu bonus, tapi saya ingin bisa memberkati lebih banyak orang gitu, saya selalu gitu. Jadi saya sama istri tiap bulan pasti akan ada diakonia untuk memberi ke orang. Yang saya juga nggak sebut, nggak eksklusif siapa-siapa, nggak ada yang tahu. Saya berusaha gitu, karena saya berpedoman gini, anggaplah paket sembako satu paket 100.000. Kalau kita punya penghasilan 3 juta sebulan, kita mungkin bisa memberi 2 atau 3 paket sembako lah, 300.000. Tapi kalau kita punya 30 juta sebulan, kita bisa memberkati 10, 20, 30 orang dengan paket sembako itu. Jadi itu bagian dari pelayanan. Jadi saya bagaimana menyimbangkannya? Saya menjadikan pekerjaan saya ini menjadi pelayanan juga. Bahkan kalau seperti saya sekarang jualan sepeda itu dimulainya, kalau saya bilang adalah mujizat dari Tuhan. Saya benernya nggak ada kepikiran tuh jualan sepeda. Saya dulu jualan mobil sepi sekali karena COVID kan. Saya juga bingung mau jualan apa waktu itu. Suatu hari ada satu pendeta yang gerejanya kebakaran di kota Medan ini. Saya tergerak, saya sama istri, yuk kita bantu pendeta ini. Saya sama istri transfer sejumlah uang kepada pendeta itu yang gerejanya kebakaran. Saya transfer sejumlah uang, ya udah saya selesai, saya nggak pikirkan lagi. Tiba-tiba berapa hari kemudian saya buka-buka internet, saya mau cari-cari peluang usaha kan. Muncul ide itu jualan sepeda, dan puji Tuhan di bulan itu aja, 1 bulan setelah saya ngasih pendeta ini, udah kembali, bahkan lebih besar daripada yang saya kasih ke pendeta itu, hanya di 1 bulan awal. Jadi sampai sekarang saya selalu berpikir, saya bisa kerja bukan karena saya hebat, bukan karena saya pintar, saya nggak pintar, semua karena karunia Tuhan. Jadi ya udah saya jadikan pekerjaan saya juga sebagai pelayanan. Kalau saya seperti itu sih. Mantap. Terima kasih. Iya. Kalau aku sih, aku mulai kerja ya di sebuah tempat les pas aku 16 tahunnya. Wow, saya 16 tahun masuk BPS dulu kerjanya. Nah, jadi karena sekolah aku international school, jadi setelah aku tamat SMA sampai SMA 1 aja ya kalau di national school ya. Agak ribet sih itu. Pokoknya sampai SMA 1 aku udah bisa tamat, udah bisa masuk kuliah. Nah, tapi aku ambil 1 tahun off
aku izin sama papaku, udahlah kasih aku ras bentar lah. Nah tapi aku nggak sia-siakan 1 tahun itu, aku mau cari uang nih. Jadi aku cuan biar bisa holiday beli barang sendiri kan. Jadi aku kerja di tempat les. Puji Tuhan udah mau 5 tahun ya. Wow. Atau 4 tahun lah di sana kerja. Dan sampai sekarang aku jadi full timer. Pas aku masuk aku jadi part time aja, cuman kerja dari jam 3 sampai jam 7. Sekarang kerjanya jadi jam 10 sampai jam 6, jam 7 lah gitu lah. Kalau sebelum pandemik sih sampai jam 7, jam 7.30, tapi sekarang pandemik ya agak cepat selesainya. Nah, plus lagi ada online shop sendiri kan, pasti sibuk banget. Dan pelayanan di gereja dan keluarga semua. Jadi ribet sih memang, dan sampai sekarang aku belum kuliah. Gak apa-apa juga sih, tapi aku juga mau encourage, aku masih pengen kuliah, tapi ya waktunya itu iya banyak orang sih 50-50 lah orang bilang kuliah itu penting, coba kuliah lah. Tapi aku pikir susah juga bagi waktunya. Aku udah full time kerja, nanti kuliah lagi, pulang, shop. Nah waktuku untuk keluarga nggak ada kan, masa cuma jam 3 pagi sama-sama nonton TV di depan ya, nggak mungkin. Nah, tapi itu bukan alasannya kenapa aku nggak mau kuliah ya, bukan. Ada yang lain. Nah, tapi itulah sampai sekarang masih ada kesusahan untuk membagi waktu. Kadang-kadang mamaku juga marah aku. Angel, udah jangan main Mobile Legends. Ini waktu keluarga. Mobile Legends. Dengar ya, kamu juga saya di sudah rumah. pensiun main Mobile Legends. Saya nggak main Mobile Legends. Udah jangan main PUBG itu semua. Nah, soalnya aku sekarang di rumah kadang-kadang ada waktu kan ya aku main. Nah, tapi aku membagikan kayak gitu sih. Senin sampai Jumat aku fokus ya, kalau ada pelayanan aku fokus ke pelayanan yang untuk latihan dan kerjaan. Tapi kalau weekends kayak Sabtu Minggu aku fokusnya semua ke keluarga. Acara. Kamu nggak nonton sih podcast kita? Udah putus loh aku nontonnya. Udah single. Jadi single parents atau single? maaf dikali ini. Nah jadi ya untuk Sabtu Minggu kan kita lebih free, nggak ada kerjaan. Nah kita use waktu itu lebih Family wisely. time. Family time. Atau mungkin kan ada gereja ya, habis pelayanan ya kita keluar dong, ajak keluarga ke Brastagi, ke Manci, atau di rumah aja main-main Mobile Legends. Main Mobile Legends ya, kita juga boleh, itu kan family time juga. Nah tapi aku juga ingat family time bukan cuma keluar sama family jalan-jalan, tapi juga ada ibadah sendiri lah di rumah. Wow. Ada ibadahnya nggak hanya di gereja ya. Jadi di minggu double, jadi ada ibadah di pagi, di malam mungkin sama keluarga juga kan. Ini ya, buat yang di rumah, bapak-bapak, ibu-ibu, dengar kata Angelin. Harus seimbang, jangan cuma anak disuruh ke gereja, anak disuruh sekolah minggu. Anda juga sekolah minggu, nggak sekolah minggu, Anda juga gereja. Bapak ibu, jangan cuma suruh anakmu ke gereja, bawa mereka, bukan suruh, ajak. Nah, beda ya. Jangan suruh anak ke gereja, itu sesat. Tapi ajak anak Anda ke gereja, ajak anak Anda ibadah, sesibuk apapun Anda. Anak-anak Anda itu tanggung jawab Anda juga, jangan cuma ngajak-ngajak aja. Bukan jangan suruh-suruh aja, ajak mereka ibadah. Lanjut, apalagi tadi Angie? Ya itu aja sih, yang penting kita juga bisa tahu waktu kita dengan family, tapi juga use wisely family time kita, gak cuma having fun, libur-liburan, tapi ayo ajak orang tua kita yang mungkin gak males atau gimana kan, ayo main lah. Sekarang kan lagi pandemi, kita bisa live streaming bareng, lihat YouTube bareng, duduk sama. Iya, jadi ya itu yang lain itu pekerjaannya Tuhan aja yang Roh Kudus. Berarti gimana jangan nggak hanya orang tua aja, anak pun bisa ngajak orang tua ya. Orang tuanya males ke gereja, anaknya yes, haleluya ke gereja minggu ini. Jangan seperti itu juga anak muda. Kalau mama papa males, ajak mereka ke gereja. Seperti Angelin ini tadi bilang, kita bisa mengajak orang tua, kasih semangat. Ayo ma, nanti kalau udah mati, aku ke surga gak ketemu mama gimana? Nah, bilang gitu. Aku nggak mau pak ke surga sendirian. Aku maunya
kita di surga bareng-bareng. Jangan sampai di surga aku sendirian nggak jumpa bapak nanti. Nah gitu Betul. triknya. Udah catat? Catat. Ya. Edi, ada yang mau dibagikan? Pas. 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 Luar biasa. Pas. Oke, saya mau tanya ini kan. Tadi kan kita membahas tentang pekerjaan. Gitu. Nah, saya mau tanya sih, kalau menurut teman-teman, mungkin dari pengalaman teman-teman ya, ada nggak sih tips dan trik di mana gitu supaya bisa berhasil dalam pekerjaan dan pelayanan biar berhasil? Ada tips dan trik? Mungkin ada yang mau dibagikan, gimana sih caranya supaya kayak tadi kata Edi kan, kadang malas, mengatasi rasa malas itu biar bisnisnya tetap jalan, tapi juga jangan malas pelayanan. Ada tipsnya nggak? Nah. Kalau aku lebih ke tetap bersekutu sama Tuhan sih. Haleluya. Haleluya. Cewek-cewek ini Instagramnya ya. Terus harus rajin memberi, mengasihi orang juga, karena dengan cara seperti itu bisnis kita berjalan lancar. Wow, luar biasa. Itu Saya aja sih. sepemikiran sama Edi ini. Angelin ada? Aku sih. Pas. Iya pas. Sekarang lagi mengalaminya jadi nggak bisa enggak. Jadi sama juga sih harus ada strong relationship sama Tuhan. Karena kadang-kadang kita pasti ada saat yang api kita udah mau gitu kan, udah mau mati kan. Jadi di mana lah, di pelayanan atau di pekerjaan pasti apinya kadang-kadang udah goyang-goyang gitu kan. Jadi kalau kita ada strong relationship sama Tuhan, Tuhan bisa menguatkan kita. Kita nggak akan kayak males-malesan atau males lah nih pelayanan, aku udah capek, udah ngurusin online shop lah. Kan ini online shop Tuhan kan karena berkat dari Tuhan. Yes. Kita harus realize itu. Nah, ketika kita ada strong relationship sama Tuhan, kita tahu kebenarannya di Alkitab semua. Kita udah pelajari. Oh iya, Tuhan udah memberkati kita lewat ini itu semua. Jadi untuk give return ya kita tetap harus on fire pelayanan di gereja. Bukan sebuah rutinitas aja ya, tapi benar-benar dari hati. Oh iya, ini aku nggak ada pelayanan apapun sih, tapi aku pengen, aku mau ke gereja aja untuk mengucap syukur, walaupun nggak ada masalah apapun. Online shop lagi cuan-cuan semua, ya udah nggak apa-apa, close bentar aja kok. Sunday is God's day. Yes, Jadi ya haleluya. udah holiday ya, kita fokus ke Tuhan. Habis itu baru lanjut kerjaannya itu sih. Ya, kalau saya setuju sekali sama poin Angie dan Edi tadi, mirip. Jadi saya sangat terberkati itu sama satu tokoh Alkitab yang namanya Yusuf. Yusuf si pemimpi. Jadi dia itu kan saya melihat seorang Yusuf ini luar biasa. Dia itu punya mimpi ke depan, visioner yang memang mungkin diberi Tuhan, tapi saya yakin dia juga orang yang visioner. Dia bisa melihat bagaimana dia dari muda punya mimpi menjadi seorang pemimpin. Tapi ketika dia berhasil menggapai mimpi itu, ketika akhirnya dia menjadi wakil Firaun, dia nggak sombong. Dia tetap rendah hati, dia tetap ingat sama papanya, sama orang tuanya. Dia tetap ingat sama saudara-saudaranya. Benernya dia punya hak loh untuk balas dendam sama saudara-saudaranya. Saudaranya miskin, 12 bersaudara, 11 orang itu miskin, jatuh miskin. Semuanya miskin, termasuk bapaknya yang dulunya kaya juga jadi jatuh miskin. Hanya Yusuf yang kaya, tapi dia bukannya sombong. Kau kan dulu sakitin enggak. Dia tetap rendah hati, tetap mau jadi berkat. Nah, itu yang saya mau terapkan gitu dalam hidup kita, dalam hidup saya pribadi ya. Kalau bisa seperti Yusuf, jangan sombong. Ingat kayak kata Angie tadi, kita untung, kita berhasil itu semua karena Tuhan. Kenapa Yusuf bisa seperti itu? Karena Yusuf nggak merasa keberhasilannya karena kemampuan dia, tapi karena kasih karunia Tuhan. Kita juga harus sadar itu. Apa sih tips sukses? Yaitu rendah hati, tetap tulus, percaya itu dari Tuhan. Terus kata Edi, berkati orang lain, diberkati untuk menjadi berkat. Nah ini kadang ada teori gini, kalau kita buka toko, anggap kita jual rumah makan, mau makanan nasi padang, kadang bingung, kita banyakin dulu stoknya, baru orang datang, atau tunggu orang datang dulu baru kita stok barang, berbanyak barang. Itu kan yang sering bingung. Sama kayak kita jadi orang Kristen, tunggu diberkati dulu baru memberkati, atau memberkati dulu baru diberkati. Kalau saya pribadi, memberkati dulu baru diberkati. Jadi kayak kata Tuhan, 2 peser perak pun nggak apa-apa. Apa yang bisa kita beri, kita beri. Nanti Tuhan pasti akan balas. Di Alkitab itu dikatakan, kalau kita membantu orang miskin, janda,
anak yatim itu kita memiutangi Tuhan. Bayangkan Tuhan bisa utang lu sama manusia lo. Caranya gimana? Yang kita ditulis nanti cari. Saya lupa catat ayatnya itu ada. Bila kita memberkati janda-janda miskin, yatim piatu itu Tuhan tuh hutang sama kita, ditulis di Alkitab. Memiutangi Tuhan. Apakah Tuhan kalau utang nggak bayar? Pasti bayar. Jadi jangan khawatir. Jadi bagaimana tips sukses? Jadi berkat. Jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat. Tuhan pasti memberkati. Haleluya. Haleluya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya nih, ayo. Coba pengakuan dosa. Pernah nggak kalian bolos gereja, bolos pelayanan, atau lupa berdoa karena mungkin kecapean kuliah, kecapean kerja ada? Karena kuliah, karena pekerjaan boleh. Ayo. Alasan apapun yang membuat kalian, aduh capek kali aku kuliah ini. Udahlah nggak gereja dulu. Aku sih nggak sampai bolos gereja ya. Wow, dia nggak pernah bolos gereja. Ya, maksudnya bolos sekolah aja sering dia. Maksudnya kalau bolos gereja karena pekerjaan ya nggak sampai gitu. Nanti mamaku juga tapi bolos saat teduh atau ya males ikut ini karena kecapean pekerjaan semua pernah. Nah tapi ibadah ya enggak, walaupun kalau sempat miss kayaknya ada ya, aku sempat miss tapi aku kurang not sure ya, paling masih ada bisa ibadah lagi live streaming ya. Jangan lupa kita ada live streaming di Bethany gereja kita ya, jadi subscribe juga. Nah jadi kalian promosi. Nah jadi kalau sempat miss juga pun ya nggak apa-apa guys. Bukan nggak apa-apa, jangan. Jangan. Cuman kalau sempat miss ya nonton lagi live streaming, benar-benar ibadah di tempat ibadah walaupun di rumah sendiri. Nah, tapi ya sempat miss karena kecapean atau apa, bukan karena sibuk sih, karena memang nggak laku. Ya enggak sih, cuman ya kadang-kadang kecapean aku kadang-kadang ya skip saat dulu, besok aja, atau Alkitab kan besok aja gitu. Hedi ada mungkin? Aku nggak pernah sih. Good boy. Pernah bolos, cuma ada alasan yang tepat. Bukan karena pekerjaan. Iya. Haleluya. Tapi karena kuliah. Bukan karena sakit. Oh. Tapi kalau masih bisa pun pasti datang. Tapi kalau udah sakit kali nggak bisa bangkit, ya terpaksa Nah, bolos. itu kalian ya yang mengaku prajurit-prajurit Kristus, mata bengkak aja nggak ke gereja, kepala pusing udah nggak ibadah. Haleluya. Lihat ini apapun yang terjadi, hari Minggu, hari Sabat untuk Tuhan. Betul. Jangan tukarkan Tuhan untuk uang, jangan tukar uang untuk mamon. Nah, sekarang Tuhan kalian ini Yesus atau mamon kalian pilih. Kalau Tuhan kalian Yesus, tinggalkan mamon untuk beribadah. Oke. Oke, jadi podcast hari ini udah catat belum kalian? Banyak kan tips and triknya kan? Banyak yang gak berguna kan? Kita yang paling on point itu Sunday itu God's Day ya. Yes. Sunday God's Day. Itu satu-satunya hal yang bisa dipetik hari ini. Dan kita udah tahu kayak prioritas kita itu Tuhan, tetap harus Priority. ada strong relationship sama Dia, so that kita nggak malas-malesan. Diberkati untuk menjadi berkat. Betul. Iya. Jadi sebelum kita end podcast hari ini, kita bacakan dulu satu ayat dong, Sobat Edi. Kita baca dari Roma 14 ayat 17 sampai 18. Jeng jeng. Jeng jeng. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Haleluya. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya, jadi bagi teman-teman yang mungkin mau bersaksi nih, kesaksian pernah mungkin sebelumnya mengalami pekerjaan, kuliah, dan pelayanan ini tabrakan. Mungkin teman-teman mau sharing gimana sih cara mengatasi itu, atau mungkin teman-teman punya ide-ide next bikin podcast video apa, bikin dong topik tentang ini, boleh komen di bawah. Komen di bawah ya. Komen, silahkan komen. Ya, jadi itu aja episode
episode hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe, Yes. komen. Kalau memang diberkati, oh aku ada temen nih yang lagi struggling, boleh share juga. Share juga ya. Oke, sekian dari podcast hari ini. See you guys.